Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Kemenangan Chelsea atas FC Copenhagen pada 7 Maret 2025 di ajang UEFA Conference League diwarnai insiden yang melibatkan Trevoh Chalobah dan Kevin Dix. Dalam duel perebutan bola, Dix mengalami cedera setelah bersentuhan dengan Chalobah, yang kemudian membuatnya terancam absen di kualifikasi Piala Dunia bersama Timnas Indonesia. Sayangnya, insiden ini memicu reaksi berlebihan dari netizen Indonesia yang langsung menghujat Chalobah tanpa melihat kejadian secara objektif. Mereka menuduh Chalobah bermain kasar dan menyebabkan cedera Dix. Padahal, tayangan ulang jelas menunjukkan bahwa justru Dix sendirilah yang mencoba melakukan pelanggaran terhadap Chalobah. Tak berhenti di situ, gelombang hujatan yang dilontarkan netizen Indonesia terhadap Chalobah bahkan berujung pada tindakan rasisme. Banyak komentar di media sosial yang tidak hanya menyalahkan Chalobah, tetapi juga menyerangnya dengan hinaan yang menyinggung fisik dan warna kulitnya. Perilaku ini kembali memperlihatkan sisi buruk sebagian netizen Indonesia yang kerap bertindak impulsif tanpa mencari fakta terlebih dahulu. Bukannya mendukung timnas dengan cara yang positif, tindakan mereka justru mencoreng nama baik Indonesia di mata sepak bola dunia. Lantas, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah isu rasisme memang sudah menjalar di negeri kita? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lover, selalu pastikan kamu sudah menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Football Lover, sepak bola sejatinya adalah olahraga yang menyatukan banyak orang dari berbagai latar belakang. Tak peduli dari mana asalnya, berapa tinggi badannya, apa warna kulitnya, sepak bola hanya mengenal prestasinya. Namun begitu, tak dapat dipungkiri lagi bahwa isu rasial memang telah menjadi permasalahan besar dalam dunia sepak bola sejak dahulu sekali. Sejak dahulu, diskriminasi berbasis ras memang telah terjadi di banyak kompetisi dunia. Salah satu kasus yang paling terkenal terjadi pada tahun 2018 saat Kalidou Koulibaly, mantan pemain Napoli, mendapat hinaan rasis dari fans Inter Milan. Pada 26 Desember 2018 saat pertandingan antara Napoli dan Inter Milan di Stadion San Siro, Koulibaly menjadi sasaran nyanyian rasis berupa tiruan suara monyet dari pendukung Inter Milan. Selain itu, kini kasus serupa juga terjadi pada Vinicius Junior di La Liga, di mana ia beberapa kali menjadi sasaran hinaan rasis oleh pendukung tim lawan, terutama saat Real Madrid meraih kemenangan. Para pendukung bahkan berteriak dengan kata-kata kasar yang merendahkan Vinicius hanya karena warna kulitnya. Ini menunjukkan bagaimana rasisme masih tumbuh subur di beberapa liga top dunia. Sepak bola harusnya menjadi tempat di mana perbedaan bisa dirayakan, bukan malah dijadikan alat untuk merendahkan orang lain berdasarkan warna kulit. Berbagai kampanye seperti Say No to Racism dari FIFA dan Black Lives Matter di Liga Inggris adalah langkah-langkah positif untuk mengurangi diskriminasi dalam sepak bola. Sayangnya, di era modern yang penuh dengan digitalisasi, rasisme di sepak bola justru semakin mudah menyebar melalui media sosial. Bahkan, kini lebih banyak pemain mendapatkan ancaman atau hinaan rasis setelah tampil di sebuah pertandingan, terutama jika mereka dianggap bermain buruk atau membuat kesalahan. Tak perlu jauh-jauh untuk membuat contoh. Kasus rasisme di media sosial baru-baru ini kembali mencuat, melibatkan pemain Indonesia Kevin Dix. Dalam pertemuan babak 16 besar UEFA Conference League, Chelsea harus berhadapan dengan FC Copenhagen, klub yang diperkuat oleh Dix. Sayangnya, laga tersebut berakhir buruk bagi sang kapten yang harus pulang dengan kondisi cedera. Kejadian ini pun langsung menarik perhatian publik Indonesia, terutama karena Dix tengah dipersiapkan untuk membela timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia melawan Australia. Cedera yang dialami Dix membuatnya terancam absen di laga penting tersebut. Namun, alih-alih menganalisis kejadian dengan objektif, banyak netizen Indonesia yang langsung menyalahkan pemain Chelsea Trevoh Chalobah. Padahal dalam duelnya dengan Kevin Dix yang mencederai dirinya sendiri dan Chalobah tidak melakukan pelanggaran sama sekali.
Justru sebaliknya, Dix lah yang mencoba melakukan pelanggaran kepada Chalobah. Dari tayangan ulang, kita bisa melihat Chalobah berlari dengan sangat cepat. Kevin Dix yang kewalahan pun akhirnya mencoba untuk menjatuhkannya, mengingat dirinya lebih diunggulkan secara fisik. Namun usaha Dix tidak membuahkan hasil. Dix salah tumpuan yang akhirnya menyebabkan cedera pada kakinya sendiri. Kedua pemain pun tersungkur bersama dalam insiden tersebut. Meski kenyataannya seperti itu, netizen yang hanya melihat hasil akhir tanpa memahami jalannya pertandingan langsung meluapkan kemarahan mereka kepada Chalobah. Tak hanya mengkritik, mereka bahkan menyerang Chalobah secara personal di media sosial. Komentar-komentar penuh amarah membanjiri akun media sosialnya, menyebutnya sebagai pemain kasar yang sengaja mencederai Dix. Ironisnya, beberapa netizen bahkan membawa-bawa hal di luar sepak bola seperti fisik dan warna kulit Chalobah. Salah satu komentar yang paling mencolok adalah sebutan botol kecap yang ditujukan kepada Chalobah, sebuah ejekan bernada rasis yang menyoroti bentuk fisik dan warna kulitnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian netizen Indonesia masih kurang memiliki toleransi dalam menyikapi sebuah pertandingan sepak bola. Padahal Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman dan menjunjung tinggi persatuan. Sayangnya, hanya karena satu insiden di lapangan, segelintir oknum fans justru menunjukkan sisi buruk mereka dengan melontarkan komentar rasis yang tak seharusnya ada dalam dunia sepak bola. Kasus rasisme yang melibatkan netizen Indonesia faktanya bukan fenomena baru dalam dunia sepak bola. Sebelumnya, insiden serupa pernah terjadi, salah satunya melibatkan seorang netizen Indonesia bernama Teguh Ari. Pada 2 Maret 2023, setelah pertandingan putaran kelima Piala FA antara Manchester United dan Fulham di Stadion Old Trafford, pemain Fulham Calvin Bassey menjadi korban pelecehan rasis melalui media sosial. Teguh Ari yang diketahui sebagai pendukung Manchester United tidak terima atas kekalahan tim favoritnya. Dia kemudian menggunakan akun Instagramnya untuk mengirim pesan bernada rasis kepada Bassey. Identitas Teguh Ari terungkap karena Calvin Bassey sendiri yang membagikan pengalaman tidak menyenangkannya itu. Pemain kelahiran 31 Desember 1999 membagikan tangkapan layar DM-an Teguh Ari kepada dirinya. Sang oknum supporter menulis "Black You" disertai emot gorila. Di bawahnya Teguh Ari juga mengirim pesan bernada ancaman pembunuhan untuk sang pemain. Tindakan oknum fans asal Indonesia ini sampai mendapat kecaman keras dari Fulham FC yang menegaskan bahwa rasisme tidak memiliki tempat dalam sepak bola maupun masyarakat. Dalam pernyataan resminya, Fulham menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan pihak berwenang guna mengidentifikasi pelaku dan mengambil tindakan tegas terhadapnya. Klub London Barat tersebut juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang penuh rasa hormat dan inklusivitas serta menolak segala bentuk diskriminasi. Kasus ini tentu sangat disayangkan karena melibatkan individu dari Indonesia yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman dan toleransi. Insiden ini menunjukkan bahwa perilaku rasis di media sosial dapat mencoreng nama baik suatu bangsa dan komunitas pendukung sepak bola. Tindakan individu seperti ini tidak hanya merugikan korban, tetapi juga menciptakan citra negatif bagi negara asal pelaku. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya rasisme dan pentingnya menghormati perbedaan dalam dunia olahraga. Sepak bola seharusnya menjadi ajang hiburan dan pemersatu, bukan tempat untuk melampiaskan emosi dengan cara yang tidak sehat. Sayangnya, banyak netizen Indonesia masih sulit membedakan antara dukungan dan fanatisme buta. Dalam kasus Kevin Dix misalnya, begitu banyak netizen yang terburu-buru menyalahkan Trevoh Chalobah tanpa memahami situasi sebenarnya. Tidak hanya itu, mereka bahkan menyerang Chalobah dengan komentar bernada rasis. Kevin Dix sendiri akhirnya harus turun tangan dengan membuat klarifikasi. Bek timnas Indonesia itu mengakui bahwa cederanya bukan akibat kesalahan Chalobah, melainkan karena kecerobohannya sendiri saat mencoba melakukan tackle. Dix juga menyoroti betapa berlebihannya reaksi netizen dalam membela dirinya. Alih-alih merasa didukung, ia justru merasa kurang nyaman dengan cara sebagian netizen Indonesia merespon kejadian tersebut, terutama karena melibatkan unsur rasisme. Aku sudah dengar pelecehan rasisme yang ditujukan pada Trevoh Chalobah di Instagram terkait cederaku. Cedera itu kesalahanku sendiri. Aku tidak mentoleransi semua bentuk rasisme dan diskriminasi. Semua orang layak dihormati dan diperlakukan setara.
tulis Dix melalui akun Twitternya @kevindix_. Pesan penting yang bisa diambil dari kasus ini adalah bahwa sepak bola hanyalah sebuah permainan. Tidak ada gunanya membela tim atau pemain sampai harus melibatkan emosi berlebihan, apalagi sampai menyerang individu lain secara personal. Kritik boleh, tetapi harus berdasarkan fakta dan disampaikan dengan cara yang benar. Menghina, melecehkan, atau merendahkan orang lain hanya akan mencoreng citra supporter Indonesia di mata dunia. Sebagai netizen, sudah seharusnya kita lebih bijak dalam berinternet. Media sosial memberi kebebasan untuk berpendapat, tetapi kebebasan itu harus digunakan dengan tanggung jawab. Rasisme, ujaran kebencian, dan serangan personal bukanlah hal yang bisa dibenarkan dalam keadaan apapun. Daripada menyebarkan kebencian, lebih baik gunakan energi untuk mendukung tim favorit dengan cara yang lebih positif, seperti menyebarkan semangat sportivitas dan menghargai tim lawan. Dengan begitu, kita bisa menunjukkan bahwa sepak bola memang tentang persatuan, bukan permusuhan. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai isu rasisme yang kembali menyerang dunia sepak bola, terutama Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apa komentar kalian terhadap kasus-kasus ini? Coba tulis di kolom komentar ya.